1443 Hijriah. Kegiatan pelantikan pengurus Fatayat NU Kepatihan, Mangli, Tegal Besar dan PAJ Kaliwates Jember, Jawa Timur serta acara talk show ini mengambil tema peranan keluarga dalam mengantar kesuksesan anak. Sehingga diharapkan kaum perempuan khususnya para aktivis Fatayat NU bisa semakin meningkatkan kualitas peran sebagai istri maupun ibu rumah tangga, agar putra-putrinya bisa menjadi generasi yang unggul. Hal ini dinilai sangat penting karena tantangan Indonesia di masa depan dipastikan akan semakin berat di tengah persaingan global yang kian ketat. Oleh sebab itu, Wakil Bupati Jember Gus Firjaun juga berharap kepada para aktivis Fatayat NU yang baru dilantik untuk menjaga semangat agar kemanfaatan bisa semakin dirasakan oleh masyarakat. Gus Firjaun ingin Fatayat terus membantu pemerintah untuk meningkatkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk membantu menurunkan angka stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Ini pelantikan pengurus baru. Saya berharap ada semangat baru di dalam menjalankan roda organisasi sehingga Fatayat ke depan ini bisa lebih dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, khususnya kaum wanita, baik di dalam ikut andil mencerdaskan, memberikan edukasi, termasuk upaya untuk penurunan AKI, AKB, dan stunting. Tentu juga membentengi generasi muda khususnya dari kalangan perempuan ini dari hal-hal yang bisa merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan sukses ke depan. Setelah kegiatan pelantikan dan talk show, para pengurus Fatayat akan melakukan raker untuk menyusun program kerja yang lebih konkret dalam memberdayakan masyarakat. Sehingga nantinya seorang perempuan yang mengemban tugas sebagai istri, ibu rumah tangga ini mampu mengantarkan kesuksesan putra-putrinya, juga mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan juga memberikan kontribusi terhadap bangsa, negara, dan juga agama. Oleh karena itu, seyogyanya hari ini perempuan sudah mulai berdaya dan juga berkarya dalam proses pendidikan, dalam proses organisasi yang hari ini kebetulan teman-teman berproses di PAJ Kaliwates, pimpinan ranting Tegal Besar, pimpinan ranting Fatayat Mangli, dan juga pimpinan ranting Kepatihan. Terkait dengan stunting, nantinya adalah setelah proker ini kami akan mengadakan proker yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Harapannya nanti teman-teman akan memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar bagaimana pencegahan stunting, bagaimana solusi untuk menangani stunting yang sangat tinggi sekali angkanya di wilayah Jember. Dari Universitas Islam Jember, Ahmad Fawaid, Jember 1 TV, melaporkan. Giat BIMTEK Penumbuhan dan Pengembangan kepada pelaku wirausaha baru IKM Jember digelar di salah satu hotel di kawasan Kaliwates Jember. BIMTEK yang diikuti oleh 135 peserta wirausaha baru IKM ini diharapkan bisa menyalurkan berbagai ilmu wirausaha dari pemateri maupun wirausahawan yang lebih dulu sukses mengembangkan bisnisnya. Tak hanya penyampaian materi, dalam rangkaian giat BIMTEK tersebut juga akan dilakukan kegiatan tinjau lapang melihat langsung berbagai jenis usaha yang bisa menjadi referensi para peserta. Bupati Jember berharap BIMTEK yang digelar 5 hari ke depan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta. Peluang ini selain menjadi bahan edukasi juga sebagai salah satu cara untuk meraih kesuksesan di bidang wirausaha. Kami meresmikan kegiatan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk dari ini adalah dari program dari Kementerian Perindustrian yang diinisiasi dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, dan di Jember sekarang ada 135 ini kalau nggak salah program yang keempat ini, bimbingan teknis dari kewirausahaan, menumbuhkan, mengembangkan kewirausahaan IKM, industri kecil menengah. Dan ini program ini program untuk mewujudkan manufaktur, ya. Manufaktur artinya dari hulu ke hilir, untuk bagaimana mengolah bahan baku, mengolah barang jadi, dan mengolah olahannya dan barang jadinya. Dan ini diajarkan di sini dengan program 30% edukasi di dalam ruangan, 70% ada di luar ruangan. Dan ini praktek ini yang menunjukkan
teman-teman bisa langsung mengimplementasikan. Dan kami berharap dari Kementerian Perindustrian terus mengawal kegiatan ini, link and match-nya. Kalau memang teman-teman sudah jadi, beberapa usaha ini jadi, ada membantu buyers-nya, pembelinya. Dan ini perlu offline maupun yang lebih penting dari online-nya, karena ke depan di sistem digital lebih bagus lagi pasarnya daripada untuk offline. Sementara itu, Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan Kemenparin Indonesia berharap melalui dukungan semua pihak, kegiatan ini bisa sukses dan mencetak wirausahawan baru yang bisa menyokong perekonomian Indonesia dan Kabupaten Jember. Nah, disinilah justru industri kecil ini termasuk UMKM juga, dia menjadi fondasi bagi perekonomian nasional. Itu menyebabkan ekonomi kita tidak terjun ke dalam jurang lebih dalam lagi, Pak. Tapi hanya ada penurunan, tapi reboundnya cepat. Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim dan melalui via Zoom anggota DPR RI Bambang Haryadi. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Giat rembuk stunting ini sebagai langkah Pemkab Jember untuk mempercepat penanganan angka stunting di Jember. Kolaborasi bersama sambil berdiskusi mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Jember. Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman berharap kegiatan rembuk stunting ini harus terus dilakukan secara kontinu dan melahirkan solusi terbaik untuk penanganan stunting. Selain itu, Wabub juga meminta seluruh unsur Forkopimda untuk menjadi duta stunting, membantu pemerintah daerah turun langsung, baik mendata warga yang stunting maupun membantu Pemkab dalam sosialisasi kesehatan kepada masyarakat agar stunting tidak semakin meluas. Pemenuhan gizi utamanya kepada ibu hamil, perencanaan keluarga yang baik, serta cara hidup sehat menjadi unsur yang sangat penting agar tidak terjadi stunting. Rembuk stunting hari ini adalah merupakan aksi ketiga dari 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Dalam acara ini nanti dirembuk bersama untuk menggali masukan, saran, konsep-konsep yang efektif terkait dengan percepatan penurunan stunting. Termasuk tadi kita bincang-bincang dengan beliau Bapak Dandim mengusulkan Forkopimda itu untuk menjadi duta stunting, sehingga nanti untuk 3 pilar ke bawah ini betul-betul ada kekompakan di dalam menangani stunting secara bersama-sama. Dan alhamdulillah Jember ini sebenarnya sudah turun, kalau dari tingkat kabupaten ini sudah tinggal 7, sekian persen. Sinergi rembuk stunting yang telah digelar ketiga kalinya ini pun memberikan progres yang baik bagi angka stunting di Jember. Sesuai data Dinas Kesehatan, angka stunting di Jember di angka 7,3%, turun dari angka awal 11,37%. Demi menjaga kekompakan, usai kegiatan digelar senam germas yang diikuti oleh seluruh peserta. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Pelepasan ribuan mahasiswa KKLP dan Asjar FKIP UNED digelar di alun-alun Jember, Jalan Sudarman. Ribuan mahasiswa ini akan disebar dan menempati lembaga sekolah dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Mahasiswa ini diharapkan bisa membantu lembaga pendidikan di Kabupaten Jember, utamanya kepada para guru. Apalagi usai pandemi yang diharuskan siswa belajar daring, peran KKLP di sini juga dibutuhkan sebagai pendamping para guru sekolah mengenai pola pendidikan yang terupdate. Dengan adanya sinergi bersama, mahasiswa diminta untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember. Tak lupa, Bupati juga mengapresiasi UNED yang turut serta terlibat aktif dalam pembangunan di Jember melalui pendidikan. Dan melakukan pelepasan mahasiswa FKIP ada 1023 mahasiswa yang akan melakukan KKN dan Asjar, asistensi mengajar. Mereka full selama 6 bulan di 53 sekolahan dari PAUD sampai SMA maupun SMK Musanawiyah, semuanya ada 53 sekolahan. Dan ini suatu hal yang luar biasa, ada ribuan mahasiswa yang selama 6 bulan mereka akan membantu. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Hendy Siswanto saat mengikuti penilaian asuhan mandiri atau ASMAN melalui pemanfaatan toga dan akupressure di Pendopo Wahya Wibawa Geraha Jumat siang.
Dalam kegiatan tersebut, Jember menempati posisi 6 besar daerah se-Jawa Timur mengenai pemanfaatan lahan untuk tanaman toga. Tak hanya segudang manfaat yang baik untuk tubuh, tanaman toga juga bisa menjadi ladang bisnis bagi masyarakat. Berbagai olahan tanaman toga selalu laku di pasaran. Salah satunya dengan kemasan berbentuk minuman jamu. Untuk itu, peran bersama antara Pemkab, pemerintah kecamatan maupun desa sangat penting memberikan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan peluang tersebut. Jadi hari ini Jember di seluruh Jawa Timur masuk 6 besar, 6 kabupaten yang akan dinilai tentang kesiapan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan toga, asman toga. Dan ini Jember sudah dimulai dan alhamdulillah selama setahun lebih hari ini kita merintis bahwa kita menghimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menanam tanaman obat untuk jamu ya, untuk kesehatan keluarga dan juga bukan hanya untuk kesehatan keluarga tapi lebih dari itu. Mereka pun juga bisa mengedukasi kita dari Dinas Kesehatan terutama dari hasil tanaman-tanaman obat tadi diproduksi kembali menjadi sustainability, produksi keturunannya dari bentuk-bentuk satu produk hasil yang mendapatkan nilai ekonomi. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Cici Suyantika menuturkan Kabupaten Jember masuk dalam 6 besar wilayah di Jawa Timur dalam hal penilaian Lomba Asman Toga ini. Dalam penilaian tersebut, tim penilai melihat keseriusan dari kebijakan Bupati sampai ke level desa untuk melaksanakan Asman Toga di wilayahnya. Kalau kita bicara tim pemenang Asman Toga dan Akupreser, artinya sebuah daerah itu memang sudah terstruktur. Jadi mulai dari level Bupati sampai bawah itu sudah punya komitmen untuk mengembangkan Asman Toga dan Akupreser. Seperti itu. Lebih lanjut, tak hanya untuk keperluan lomba saja, tanaman toga sudah sewajarnya ditanam di seluruh lingkungan masyarakat. Karena sangat bermanfaat bagi kesehatan serta mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Untuk itu penanaman toga akan terus digaungkan oleh Bupati Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.